Ya, oke, ini saya mulai dengan perhitungan PP21 untuk tetap. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai PPh pasal 21, kemudian mengenai PPh pasal 22, serta PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Nanti akan menjadi materi UTS yang akan menjadi materi UTS. Dua dua, 23, 26. Ya, saya mulai dengan 21 untuk pegawai tetap. 21 untuk pegawai tetap yaitu semua penghasilannya dijumlah semua, ditotal semua sebagai penghasilan bruto. Nah, di sini tidak termasuk penghasilan yang bersifat natura. Tidak termasuk yang bersifat natura. Penghasilan yang bersifat natura bukan objek pajak. Jadi seperti misalkan beras, pakaian seragam, kemudian hadiah lebaran. Hadiah itu berarti berupa barang. Jadi kalau berupa uang, gaji, uang transport, uang makan, uang lembur itu semua masuk sebagai penghasilan objek pajak. Total semua. Jadi ini Burhan mempunyai PWP dengan status K3 pegawai tetap PT Kita. Jadi perhitungan pegawai tetap yaitu ditotal dulu semua penghasilannya, kemudian dikurangi potongan-potongan yang berupa biaya jabatan, iuran pensiun, dan sebagainya. Tapi tidak punya iuran pensiun, tidak punya jaminan pensiun, jadi hanya dikurangi dengan potongan berupa biaya jabatan. Biaya jabatan terbesarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Tapi tidak boleh lebih dari 500.000 sebulan atau tidak boleh lebih dari 6 juta setahun dalam setahun. Penghasilan brutonya 9.126 dikurangi potongannya biaya jabatan sebesar 456. Jadi penghasilan netonya tinggal 9.669.843. Dikurangi dengan PTKP-nya K3. K3 itu 6 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya tinggal 2.669.843.
Nah, kemudian untuk mengalihkan tarif 5, 15, 25, 30, maka penghasilan kena pajak tadi harus ditahunkan. Untuk mengalihkan tarif 5, 15, 25, dan 30, maka penghasilan kena pajak harus disetahunkan. Karena tarif 5, 15, 25, 30 tadi untuk penghasilan kena pajak selama 1 tahun, bukan per bulan. Jika disetahunkan, PKP-nya sebesar PKP setahun 32.038.000. Kemudian karena kurang dari 50 juta, maka tarif pajaknya hanya 5%. Jadi PPh 21 setahunnya ada Rp1.601.900. Sehingga PPh 21 per bulannya Rp133.492. Jadi seorang pegawai dengan penghasilan Rp9.126.000 dengan status K3, pajaknya yang dipotong adalah Rp133.492. Nah, itu perhitungan pajak untuk pegawai tetap. Nah, bagaimana untuk honor? Untuk pegawai tidak tetap, misalkan honor. Secara umum honor dipotong pajaknya adalah 5%. Dipotong pajaknya adalah 5%. Jadi, misalkan mendapatkan honor dari PT kita sebesar 5 juta. Jadi honornya 5 juta. Kemudian PPh 21-nya
Imam kelas 1 mendapat honor dari PT kita sebesar 5 juta. Jadi secara umum, honor tadi dipotong pajaknya 5% karena honornya kurang dari 50 juta. Tetapi kalau sudah lebih dari 50 juta berarti kena tarif progresif. 5, 15, 25, 30. Hanya di sini, jika dalam PPh pasal 21, jika wajib pajak atau pegawai tadi tidak punya PP, maka tarif pajaknya naik menjadi 6% atau naik 20%. Dalam PPh pasal 21, jika pegawai tidak punya NPWP, maka tarif pajaknya bertambah 20%. Ya, jadi dalam PPh pasal 21, jika pegawainya tidak punya NPWP, maka tarif pajaknya naik 20%. Sehingga ini tarifnya bukan 5, tapi menjadi 6%. 6%. Jadi PPh pasal 21-nya sama dengan ini kali ini. 300 sehingga yang diterima 4.700.000. Nah, bagaimana kalau perusahaan menanggung pajaknya pegawai? Misalkan $20 juta. Ya. Tetapi si artis tidak mau dipotong pajak. Jadi berapa PT Media TV harus menanggung atau membayar PPh-nya artis? Ya, jadi kan ini honornya sekian, pajaknya sekian, yang diterima tinggal sisanya. Nah, tetapi di sini kasusnya beda. Dia tidak mau dipotong pajak. Artinya, si artis tadi tetap meminta imbalannya cash sebesar 20 juta. Jadi berapa PPh 21 yang harus ditanggung oleh PP Media TV? Ya, silakan dipakai untuk latihan, dicoba.
kurang keterangannya. Dia mempunyai NPWP. Si artis punya NPWP. Punya NPWP. Jadi berapa? PT Media TV tadi harus menanggung pajaknya si artis. Ya, jadi kalau di persentase ini 100 bagian. Kemudian ini 6 bagian. Jadi yang diterima ini tinggal 94 bagian. Bagian. Nah, kalau dianalogikan dibalik dengan kasus ini sama. Yang diterima ini besarnya adalah 20 juta. Jadi berapa sebelum dipotong pajak? Jadi berada dibalik ini terima 5 juta. Berapa PT kita harus menanggung pajaknya? Si Imam, dan berapa uang dikeluarkan oleh PT kita? Jadi kalau 94 itu sama dengan 5 juta, kalau 100% berapa? Nah, ini. Kemudian ini tarifnya 6%. Kita cocokkan apakah betul. Nah, honor yang dikeluarkan 5319149, pajaknya 319.149, jadi yang terima 5 juta. Pas. Nah, sekarang bagaimana kalau dia artis tadi meminta penghasilannya tetap dibayar honornya utuh sebesar 20 juta. Nah, silahkan mencoba. Itu mengenai PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 22 itu banyak sekali. PPh 22 itu banyak sekali. Ada PPh pasal 22 impor, ada PPh pasal 22 penjualan pada pemerintah. Nah, seperti ini misalkan. PT Ana menjual alat tusuk kantor pada pemuda sebesar 2.200.000 sudah termasuk PPN. Ya. Berapa PP yang harus dipungut oleh Pemda DKI? Seperti dikatakan bahwa penjualan barang kena pajak
pada pemerintah atau pada wajib pungut, maka setelah pembeli wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga dasar. Jadi kalau harganya 2.200.000 sudah termasuk PPN, harga plus PPN itu 2.200.000, sehingga harga dasarnya 2 juta, PPN-nya 200. Jadi PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh Pemda DKI yaitu sebesar harga pokok, harga dasar dikalikan 1,5%, 30.000. Jadi 1,5% dari harga dasar. Itu untuk penjualan barang kepada pemerintah. Bagaimana kalau impor? Nah, itu. Impor juga membayar PPh pasal 22 impor. Jadi PPh pasal 22 waku ini PPh pasal 22 impor. Nilai impor nilai impornya 250 juta. Kemudian biaya masuknya sebesar 5%. Rp400 juta dengan membayar biaya masuk sebesar 7,5%. Jadi biaya masuk yang dibayar yaitu sebesar ini kali ini. Sehingga dasar pengenaan pajaknya yaitu sejumlah 268.750. Sehingga PPh pasal 22 impornya yaitu sebesar, nah tergantung di sini punya angka pengenal impor atau tidak. Jika importer punya angka pengenal impor
atau dia sebagai importer terdaftar, importer resmi, maka tarif pajaknya adalah 2,5%. Sedangkan apabila jika importer tidak punya angka pengenalan impor, atau bukan importer terdaftar, maka tarif pajaknya adalah 7,5%. Yaitu PPh pasal 22 impor. Kemudian mengenai PPh pasal 23. Mengenai PPh pasal 23. Jadi objek PPh pasal 23 ada sewa, ada dividen, kemudian ada royalti, ada bunga, dan penghasilan lainnya. Jadi di luar ya tenaga kerja, di luar gaji, di luar uang transport dan sebagainya. Jasa teknik, servis AC dan sebagainya. Ini secara umum tarifnya adalah 2%. Kemudian dividen itu ada bermacam-macam. Untuk dividen kepada wajib pajak orang pribadi, itu tarifnya adalah 10%. Kemudian dividen kepada badan usaha maksudnya adalah 15%. Royalti itu 15%. Bunga juga sama, 15%. Dan untuk jasa teknik 2%. Nah, PPh 23 jika wajib pajak PPh 23 tidak punya NPWP, maka tarifnya naik sebesar 100%. Jadi wajib pajak PPh 23 yang tidak punya NPWP, maka tarif pajaknya naik 100%. Nah, misalkan ini PT Sahabat bersewa tenda kepada Tuan Amir yang tidak punya NPWP sebesar 5 juta. Tapi Tuan Amir minta
Jadi PT Sahabat membayar jasa sewa tenda kepada Tuan Amir sebesar 5 juta. Tapi Tuan Amir minta imbalan sewanya, jasa sewanya dibayar penuh sebesar 5 juta, tidak mau dipotong pajak. Dengan kata lain, pajak ditanggung oleh PT Sahabat. Berapa pajak yang ditanggung oleh PT Sahabat? Nah, ini sama dengan ini kasusnya. Nilai sewanya, kemudian ini pajak penghasilannya, ini tarif pajaknya, dan ini yang diterima cash. Nah, dia tetap mau terima sebesar 8 juta. Jadi berapa PT Sahabat harus mengeluarkan biaya? Berapa PP23 yang dipotong oleh CV Sahabat? Jadi jasa sewanya 163 265 rupiah. PPh 23-nya berapa? Karena dia punya NPWP, maka tarifnya adalah 2%. Jadi ini dikalikan 2%. Nah, nilai sewanya 8.163.000, pajaknya 163.265, sehingga diterima cash tetap sebesar 8 juta.
Nah, ini seorang warga negara Prancis mendapat pekerjaan atau honor dari CV Anda dengan imbalan sebesar 40 juta. Jadi karena dia nggak tahu aturan pajak Indonesia, makanya dia mau terima cash sebesar 40 juta saja. Jadi berapa CV Anda harus menanggung pajaknya Institut Stephen? Dan ini PPh-nya pasal berapa? Harus diketahui dulu PPh pasal berapa. Kalau tidak diketahui pajaknya, ya tidak tahu tarifnya, repot. Nah, ini seperti ini karena pajaknya 2%. Karena dia 2%, jadi yang terima cash itu identik dengan 98%. Pajaknya 2%. Ini 2%. Jadi nilai sewanya 100%. Pas. Jadi untuk mengetahui ini berapa, maka harus diketahui dulu jenis pajaknya apa, baru tarif pajaknya berapa. Nah, kalau ini PPh pasal 26, kalau ini PPh pasal 26, berarti di sini tarifnya adalah 20%. Artinya yang diterima tinggal 80% dan ini 100%-nya. %80 itu sama dengan 40 juta. Jadi 100%-nya berapa? Kalau 80% itu sama dengan 40 juta, 100%-nya berapa? Jadi, kalau 80 itu sama dengan 40, 100-nya sama dengan 100 per 80 dikalikan 40 juta. Atau sama dengan 50 juta. Salah. Pajaknya 20%, 20% dari ini. Apakah cocok? Nah, fee-nya 50 juta, pajaknya 10 juta, jadi yang dibayarkan kepada Stephen 40 juta. Pas. Bagaimana kalau dia PPh 23?
Bagaimana kalau dia PP23? PP23 tarifnya adalah 2%. 2% itu dengan catatan kalau dia punya NPWP. Kalau dia tidak punya NPWP maka bukan 2% tapi menjadi 4%. Nah, ini sudah beda. Sudah beda. Jadi ini 100/98 kali 40 juta. 40 816 326. Ya. Kalau ini dia punya NPWP. Bagaimana kalau dia tidak punya NPWP? Kalau dia tidak punya NPWP berarti tarif pajaknya adalah 4%, naik 100%, jadi 2 kali lipat. Berapa uang yang harus dikeluarkan oleh CV Anda? Ya, jadi itu kisi-kisinya bahwa materinya dari PP21 22, 23, 26. Catatan sudah ada, jadi ini hanya beberapa contoh soal. Ini bukan lagi masalah pajak, tapi ini masalah matematika. Ya, jadi nanti akan saya kirimkan berupa video sebagai pembelajaran, sedang materinya akan saya upload ke SSO sebagai absensi. Excel nanti akan saya kirimkan lewat email untuk latihan. Jadi hari ini saya cukup sekian dulu. Terima kasih.